Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday teman-teman. Guys, kita langsung aja untuk kasih penjelasan ya di balik tekanan jual yang berlangsung pada Bitcoin. Lebih tepatnya dalam pergerakan sepanjang hari Minggu ya. 15 jam dari 90.200 drop ke 87.500 dan kemudian dia rebound sampai ke 89.000. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira apa triggernya ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari news event dan lain-lain, ya nggak ada trigger yang jelas sih. Kita tahu bahwa market itu di hari Minggu biasanya lack of volatility, lack of volume, dan wajar banget ya istilahnya ngasih manipulasi pergerakan di hari Minggu. Dan Seninnya langsung begitu guys ya, tiba-tiba langsung rebound kayak satu candle tuh naik langsung gitu, sekitar 2 ribuan dollar, back to 90 ya lebih kurangnya. Habis itu dia masih main di bawahnya. Nah, kalau kita lihat pergerakannya teman-teman ya, ini apa sih yang kita perlu perhatikan gitu. Ya, ini apa aja sih yang sekiranya minggu ini bakal jadi penentu penggerak dan meningkatkan volatilitas pasar. Oke. Startingnya dari economic calendar. As usual, saya selalu mulai dari sini untuk saya ketahui, untuk saya cari tahu ya kira-kira minggu ini yang kritikal apa. Ternyata minggu ini minggu tersibuk guys, so far ya. Pengalaman saya bertahun-tahun baru ini ngelihat hari Selasa itu update data di Amerika itu banyak banget. Jadi dari jam 8.15 waktu Indonesia Barat sampai jam 10 malam itu full data, teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat di sini ada data ADP Employment Change Weekly, average hourly earnings, akhirnya mulai keluar ya data-data employment, kemudian non-farm payroll dan juga unemployment rate. Of course ya, ini adalah salah satu yang paling kritikal, paling krusial. Lalu dibarengi dengan retail sales. Dan kemudian agak malamnya akan ada data PMI. Ini cukup penting untuk mengukur business confidence atau pertumbuhan bisnis di Amerika Serikat. Ya, itu ya hari Selasa teman-teman. Belum selesai. Ya, saya pikir udah nih, paling pentingnya itu. Biasanya kan satu minggu employment doang. Terus minggu berikutnya inflation kan. Ini enggak. Hari Kamis guys, langsung keluar data inflation. Ya, core CPI akan dirilis pada hari Kamis. Selesai dari CPI-nya, hari Jumat rilis data lagi. PCE-nya. Jadi PCE Inflation Report dan Consumer Price Index Inflation Report akan keluar di minggu yang sama berbarengan dengan labor data atau employment data. Ini bisa dibilang sangat crowded ya untuk seukuran data yang akan dirilis pada minggu ini teman-teman sekalian. Maka pergerakan pasar saya pikir sedikit banyak akan dipengaruhi dari data-data tersebut. Kita meyakini mungkin sekarang kondisinya udah bukan lagi berbicara soal pangkas suku bunga atau tahan suku bunga, tapi lebih kepada akankah US itu berhasil soft landing dari kebijakan yang diambil oleh Federal Reserve setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita masih dalam skenario soft landing, maka market akan tetap bermain dengan masing-masing dia punya naratif. Ya, kalau misalnya di AI ya hubungannya dengan AI bubble dan lain-lain. Jadi semua yang berhubungan dengan AI akan dipantau dengan ketat. Kemudian untuk crypto marketnya sendiri benar-benar lack of narratives. I think until end of this year 2025 udah kita cuma begini-begini doang. Ya, ada kemungkinan sih teman-teman. Tapi kita lihatlah nanti gimana reaksi pasar atas data employment yang dirilis, gimana reaksi pasar atas data inflation yang dirilis. Saya pikir itu akan kasih clue. Dan ada satu lagi yang juga menjadi momok menakutkan ya dari minggu ini punya data teman-teman, yaitu Japanese yen punya perbankan ya. Japanese punya perbankan ya. BOJ guys, Bank of Japan, ekspektasinya adalah menaikkan interest rate up to 0,75%. Dan ini artinya menyebabkan gap semakin menyempit antara suku bunga Amerika Serikat alias the Federal Reserve dengan suku bunga Bank of Japan yang paling sering dipinjam uangnya. Jadi kalau kita lihat kondisi tersebut berlangsung, kira-kira gimana dampaknya? Sebenarnya sentimennya udah ada guys dari 2 minggu lalu. Kita bisa bilang ini udah pricing in. Karena Ueda udah ngomong, waktu itu kalau teman-teman ingat hari Senin, Bitcoin tuh dump kan, yang ini, itu gara-gara Ueda. Ya, BOJ Governor Ueda, dia bilang katanya, very likely kita akan naikin suku bunga di akhir bulan Desember ini. Which means ya, pada saat nanti hari Jumat. Dan jika demikian iya, maka
yang terjadi adalah ada resiko para pelaku pasar akan mengeluarkan aset mereka, ya, akan dilikuidasi asetnya, bukan liquidation, terlikuidasi, tapi akan dilikuidasi, ya, dalam tanda kutip, kita harus bayar utang ke Jepang gitu. Nah, utangnya berapa? Ya, nggak tahu kan teman-teman. Tapi yang pasti yang jadi pertanyaannya adalah, dulu waktu kita ngutang, beliin apa ya? Nah, kalau misalnya mereka bilang, oh ya waktu itu kita ngutang misalnya 10 miliar dolar gitu. 2 miliar kita beliin Bitcoin. 5 miliar kita beliin US stocks. 3 miliar kita beliin government bonds. Sekarang saatnya likuidasi gitu. Jadi apa? Akan jualan. Ya, dijual tapi bukan kemudian di-swap ke US dollar ya. Maksudnya yes, mereka swap ke US dollar, tapi at the same time mereka nggak bisa parkir di cash. Karena ada kemungkinan mereka harus bayar hutangnya. Jadi uangnya itu diserap sama BOJ. Ya, dibalikin lagi teman-teman. Kalau BOJ ibaratnya dulu waktu dia menetapkan suku bunga negatif 0,1%, dia cetak duit. Ya, dar. Kenapa? Karena buat pinjaman gitu kan. Banyak teman-teman. Tapi setelah selesai, ya pinjamannya ditarik dong. Nah, itu mengurangi likuiditas di market. Kira-kira begitulah. Itu jadi satu resiko kita. Cuman apakah akan ada bantingan? Saya rasa mungkin kalaupun ada, ya efeknya nggak akan seberlebihan seperti waktu era 5 Agustus 2024 tuh. Yang Japanese carry trade yang dibanting dalam satu malam ya. Dari Minggu ke Senin tuh. Dibanting. Saya ingat banget. Kalau sekarang mungkin nggak akan terlalu ya. Satu, lack of volatility, lack of volume. Kemudian juga saya pikir dengan statement BOJ yang udah keluar dari beberapa minggu yang lalu, itu udah cukup lah untuk ngasih semacam petunjuk kalau mereka mau ngapain gitu. Jadi mereka mungkin sudah melakukan distribusi secara bertahap. Hari H-nya belum tentu. Kalaupun ada bantingan, ada kemungkinan justru malah jadi bear trap. Ya, itu jadi concern teman-teman. Alright, so semoga cukup jelas. Itu masalah data per data ya, akan dirilis pada minggu ini, akan cukup hot dan cukup hektik ya teman-teman untuk pergerakan di sesi New York terutama. Nah, kalau kita lihat sekarang dari segi price action, weekly close on Bitcoin itu sebenarnya masih flat, konsolidasi. Daily on the Bitcoin juga sama, masih flat, masih ada ekspektasi untuk retest ke SMA 200 karena kita udah mengalami dead cross. Kemudian kita ngelihat dari segi pola di sini seperti membentuk semacam bear flag pattern. Di atasnya ada trend line, merupakan resistance trend line yang saat ini ada di kisaran 91.000. Jadi asalkan Bitcoin sampai dengan detik ini seperti yang saya bilang, kalau kita belum bisa claim level 92.000 $ dengan solid on the daily close, berarti ya siap-siap aja kita masih akan sideways lagi gitu. On the hourly-nya sama teman-teman, 93.700 nih. Ya, saya naikin dikit lah, 750 adalah level of resistance yang juga harus di breakout dulu kalau kita pengen lihat Bitcoin-nya successful untuk open up range up to ke kisaran level 108.000 tadi ya, yang merupakan SMA 200. Tapi kalau kita perhatiin di sini 106.400 merupakan area support resistance juga. Jadi memang ini dong obstacle-nya. Ya, asal dia sukses breakout dari sana, saya pikir naik ke 106.000 tuh bakal gampang banget. Oke, another one yang harus kita perhatikan. Jadi kalau on the daily kita ngelihat dia seperti membentuk sebuah bear flag, sebenarnya on the 4 hour ini agak disagreement kita bilangnya, atau agak tidak sejalan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di 4 hour ini jatuhnya lebih kepada ascending triangle pattern. Jadi kalau kita lihat dia turun, dia nanjak, dia pullback, dia naik lagi, di sini ketahan cukup lama. Kemudian dia mantul gitu ya dari kondisi saat ini. Artinya kan trend line-nya mendekat. Semakin lama semakin naik menjadi support line. Dan sekarang kita bisa dibilang itu proses pullback ini termasuk dalam retest juga atas wick yang terbentuk pada 7 Desember. Habis itu dia langsung mantul di 4 hour yang ngebentuk bullish engulfing. Nah, masalahnya begini guys. Kalau hari Senin itu juga kan banyak banget manipulasinya. Terutama di New York session, Asia session itu bisa bolak-balik tuh ada manipulasi. Cuman begini, manipulasi itu terjadi untuk meningkatkan aktivitas di pasar, meningkatkan volatilitas dan juga volume, ya, supaya ada tetap aktivitas yang menjalankan pergerakan harga lah kalau kita bilang ya, supaya nggak terlalu flat banget gitu. Sebab ini sebenarnya udah flat parah, oke? Kita lihat di sini flat, di sini flat, di sini juga flat, di sini juga flat.
another one flat here, another flat here, di sini juga, ini juga, dan terakhir di sini sebelum akhirnya dia turun, ya. Lalu kalau misalnya keseluruhannya saya zoom out, Anda lihat ini juga flat guys, ya. Pada dasarnya kita tuh hanya ranging di zona ini gitu. This is the high point, lowest point, highest point, and lowest point. Lagi-lagi mantul gitu. Jadi kalau misalkan sekilas kita ngelihatnya kayak gitu, kita wajar sih sebenarnya kalau saya bilang dibuat apa? Frustasi teman-teman. Ya dengan case kayak begini tuh gampang frustasi gitu. Akhirnya teman-teman bisa ngambil keputusan-keputusan yang agak lebih ceroboh, agak lebih reckless, but at the same time jadinya setoran teman-teman ya. Entah itu dari segi capital atau mungkin dari segi mental capital juga sama-sama bisa terkena pengaruh dan makin ngedown pula dengan market yang sebenarnya masih begitu-gitu aja gitu. Oke, so kalau kita lihat sekarang pertimbangannya apa? Kalau dari saya masih sama. Jadi secara plan overall, apalagi dengan penjelasan yang saya berikan terakhir bahwa soon or later ini akan naik ya, balance sheet-nya the Federal Reserve akan naik dikarenakan dia menjalankan program saya lupa lagi apa namanya itu kemarin ya, Management Purchases Reserve, RMP ya, Reserve Management Purchases dibarengi dengan QT ending. Ini mungkin soon akan ada dampaknya lah ya terhadap open market teman-teman sekalian. Cuma untuk saat ini saya pikir ya likuiditasnya juga biasanya akan masuknya ke stock market dulu. Kita lihat Nasdaq di sini dalam posisi retest terhadap support resistance-nya. Asal dia bisa bertahan, harusnya ini udah cukup buat jadi trigger apa? Trigger Bitcoin-nya nanjak lagi juga gitu ya pada pergerakan yang mungkin akan berlangsung pada malam hari ini ya. Kita lihat aja teman-teman ya untuk kondisinya. Nah, itu untuk Bitcoin-nya teman-teman. Saya mau bahas juga untuk Bitcoin dominant supaya teman-teman punya gambaran terkait dengan kondisinya kali ini. Apakah sebenarnya Bitcoin dominance bisa memberikan ruang gerak lah ya untuk altcoins gitu. Kalau kita lihat keseluruhan guys, at least Bitcoin dominance itu masih dalam keadaan tren yang relatively bullish. Ya, kalau saya tarik dari sini, ini kan low, ini high. Oke, dia pullback kemana teman-teman? Ketahan tuh di 0,79. Lalu dia naik. Nah, masalahnya adalah semenjak itu kita cuma konsolidasi. Lagi-lagi konsolidasi. Flat aja di tengah-tengah. Nggak kemana-mana gitu ya. Kalau lihat dari internalnya, katakanlah di daily, bahkan dia baru breakdown dari trend line. Ini sebenarnya sekaligus menandakan kalau dia itu mengkonfirmasi lower high-nya. But at the same time, like I said before, kita juga bisa argue bahwa ini adalah kondisi yang sama, yaitu konsolidasi. Jadi dia membentuk lower high, but ada possibility dia juga jadi higher low-nya. Gitu. Kalau kita lihat dari internalnya, di time frame yang kecil, kayak 4 jam atau di 2 hours gitu ya. Yang terakhir banget kelihatan di saya adalah dia breakout dari previous high point-nya. Jadi kita bisa bilang ini terjadi apa? Market structure shift. Ya, jadi harga itu sebelumnya dia turun, sekarang dia udah mulai mantul rebound dan ini jatuhnya adalah pullback corrective. We just need Bitcoin dominance to break dari sini dan voila, dia naik lagi gitu ya. Pada saat itu berlangsung, saya rasa untuk altcoins-nya juga masih akan tertekan. Jadi saya ada bahas juga sama teman-teman tadi di advance group. Kalau saya ngelihat total 3 itu ada possibility mengarah ke terbentuknya yang namanya descending triangle pattern. Ya, kita bisa validating itu dengan bagaimana low point-nya itu dipertahankan di level yang sama, tapi dari atas tekanannya tuh tetap terus memberikan total 3 itu membentuk sebuah lower high, lower high, lower high, dan lower high. Kalau kayak gini berarti ada possibility altcoins bisa tertekan terlebih dahulu. Minimal untuk total 3 retest ke level yang ada di bawah 830 billion, baru kemudian bisa expect dia naik lagi. Ya, jadi planningnya gimana, Vin? Sebenarnya kalau misalkan short term, mungkin buat teman-teman yang mau manfaatin di trading futures market, Anda bisa utilize short setup. Tapi cari kira-kira altcoins yang underperform terhadap Bitcoin atau terhadap total 3 atau terhadap others market cap. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman mau yang lebih sabar karena ngelihat mungkin Bitcoinnya, aduh ini Bitcoinnya udah berada di range bawah nih dekat level support gitu. Masa harus nge-short gitu kan? Ya udah berarti gampang aja teman-teman. Tunggu sampai ada reversal dulu. Ya begitu ada confirmation reversal untuk altcoins-nya Anda bisa manfaatin. Karena memang sebetulnya kalau kita lihat ya dari data derivatif aja udah kelihatan gitu ya bahwa market altcoins itu sebenarnya walaupun Bitcoin dominance naik pelan-pelan,
altcoin saya itu bener-bener bebas guys, ya bergerak random gitu. I mean, I'm just gonna be honest with you guys ya. Ada saya manfaatin tadi pagi Gun. Ini cuma buat trading personal ya. Bahkan saya nggak sampai share ke SAG karena I think it's very very risky. Cuman ternyata perform gitu. Simple banget setup saya. Cuman ngambil exponential moving average 21. Udah mantul di EMA 21. Wah, ini 3 River Morningstar. Oke, sikat di sini, entry SL di sini. Cuma ngejar 2,5 ARK. Dapat. Masih dapat teman-teman sekalian. So it's kind of a bit scary gitu kan dengan kondisi sekarang. Walaupun Bitcoinnya flat konsolidasi, tapi somehow ada aja gitu loh. Kalau teman-teman mau nyari tuh ada aja, bener-bener ada aja altcoins yang bisa kayak begini ya. Saya udah mantau nih dari minggu sama di SAG juga nih, sama udah bilang sama teman-teman, guys kita boleh ya liatin si WET gitu ya. WET ini lumayan bagus lah, awal mulanya dari sini dia nggak break, kemudian dia break dia balik lagi turun ke dalam, jatuhnya apa, ini konsolidasi lagi gitu kan. Nah lihat terakhirnya teman-teman, endingnya. Oke, di fake out dulu, liquidity sweep Senin, nggak pakai pullback, nggak pakai reversal, bam, langsung meletus. Tahu-tahu dia udah create higher high. Itu kayak, oke gitu guys ya. Jadi ya tetap ya harus waspada sih. I think kalau misalnya teman-teman tetap trading pun stop loss harus selalu dipakai, jangan lupa. Nah, yang paling penting di note-nya itu adalah yang tadi saya bilang tuh ya, teman-teman harus punya timeline dan plan yang jelas. Kalau ngikutin total 3, sebenarnya cukup clear bagi saya. Antara total 3-nya konfirmasi ke saya bahwa, gue reversal ya, keluar dari trend line-nya, atau dia rejected, maka saya akan cari sell short dulu, dengan ekspektasi kalau bisa sekalian dia banting ke bawah, supaya saya dapat harga lebih murah, kalau saya mau cari long setup. Ya, itu planning saya, teman-teman. Jadi jangan terlalu dijadikan acuan ya. Itu aja sih mungkin final words dari saya. Oke, so guys, for the update today yang saya pengen jelasin ke teman-teman sudah saya sampaikan semuanya. Keseluruhan kita memang masih dalam keadaan konsolidasi range besar. Tapi ya kita cuma bolak-balik doang, nggak ada clear direction movement. Cuman kalau ditanya secara keseluruhan bagaimana dengan midterm bias saya still dalam keadaan bullish at least untuk smaller time frame. Tapi buat 4 jam ya teman-teman, sekali lagi saya tekankan, selama 937,5 belum ditembus, maka sellers dan bear itu still in control untuk saat ini. Oke, jadi teman-teman kalau mau manfaatkan pun ya ideally sih lihatlah sampai 30 menitnya ngasih konfirmasi tertentu gitu ya. Kalau misalnya dia ada reversal yang lebih jelas, nah teman-teman silakan gitu bisa manfaatkan dari sana. Oke, so yeah, that's gonna be the update untuk saya dari saya hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Dan guys, let me know, do you guys mau liburan kemana ya? Liburan kemana lagi ya? Enggak teman-teman. Harusnya kan kemarin ada live streaming ya. Cuman saya juga nggak sempet ya teman-teman karena aktivitasnya full di luar seharian sama family, dan istri juga baru kembali dari opname ya, udah beres teman-teman ya. Jadi teman-teman juga semoga sehat-sehat terus sih, jangan sampai ada yang sakit-sakitan gitu ya. Saya aja sebenarnya berasanya agak kurang di sini. Tadi sempat nyari tahu kayaknya ada kemungkinan infeksi kelenjar getah bening ya di sini, tapi mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Dan ya kalau misalnya sehat-sehat, nanti kita tengah minggu kita live streaming deh ya. Kita bakal live streaming untuk bahas altcoin saja ya. Mungkin lebih seru karena Bitcoinnya flat. Jadi kalau update Bitcoin juga mager sebetulnya. Cuman ya tetap harus update supaya teman-teman tahu perkembangan dan bisa positioning dengan baik. Itu sih kalau tujuan saya update juga setiap hari ya teman-teman. Supaya kita juga bisa pantau sama-sama perkembangannya seperti apa. Oke? So, thank you very much guys for watching. Semoga kita bisa jumpa kembali di update berikutnya dan live streaming di tengah pekan. God bless to everyone and see you guys again in the next update guys. Bye!